Tetapi ingat ya, ulama warasatul anbiya itu bukan syarat dia seorang habib, sayyid atau syarif dari garis keturunan Nabi secara biologis. Tetapi beliau adalah pilihan Allah. Beliau adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi saat ini, akhir zaman ini, yang sudah jauh jaraknya dari Nabi Muhammad, sudah tidak perlu lagi menelusuri garis keturunan Nabi. Tidak perlu lagi menelusuri nasab Nabi, apalagi sampai tes DNA ya. Karena tes DNA itu bukan menentukan pewaris Nabi, tetapi menentukan pembagian warisan ya. Kalau masalah penghormatan buat siapa saja, mari kita saling menghormati ya. Kita lihat saja bagaimana kiprahnya, bagaimana perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Habib yang saya ketahui itu adalah pemimpin spiritual atau ulama pendakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazeb dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman sahabat Kazeb, tadi kita sudah lihat cuplikan di awal. Pak Ustadz TNI ini mengatakan bahwa sekarang atau zaman sekarang sudah tidak perlu lagi meneliti nasab Nabi, sudah tidak perlu lagi meneliti garis keturunan Kangjeng Nabi. Betul apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi udah nggak perlu, karena cukup dengan syuhrah wal istifadah, kemudian cukup dengan ijma' ulama, kemudian cukup dengan makalah-makalah para ulama-ulama terdahulu, baik itu ulama internasional maupun ulama lokal. Kemudian beliau Pak Ustadz TNI juga mengatakan sudah tidak perlu tes DNA, karena tes DNA itu bukan menentukan nasab duriah Nabi, apalagi nasab yang jauh. Akan tetapi tes DNA itu untuk menentukan pembagian warisan. Bener nggak? Betul. Dan bukan hanya Pak Ustadz TNI saja yang bilang seperti itu. Banyak ulama-ulama di kita yang mengatakan hal yang sama. Wabil khusus di kiai-kiai NU. Ya teman-teman. Kemudian ahli nasab internasional juga mengatakan seperti itu. Kemudian juga ahli DNA dari Saudi Arabia, namanya nggak tahu siapa ya, lupa, istri apa perempuan, namanya Dr. Hanifah kalau nggak salah. Beliau juga mengatakan bahwa tes DNA itu tidak bisa menentukan nasab jauh. Jadi Pak Ustadz TNI ini memang alim luar biasa menurut saya ya. Kenapa? Pemikirannya sangat luas sekali. Jadi tidak perlu lagi meneliti tentang nasab garis keturunan Kanjeng Nabi. Sudah tidak perlu, karena cukup dengan syukrah wal istifadah. Itu teman-teman. Kemudian tes DNA. Itu tes DNA. Artinya tes DNA itu hanya untuk nasab yang dekat, bukan nasab yang jauh, apalagi ini sudah ratusan tahun, hampir 500 tahun teman-teman. Nggak mungkin bisa ditelusuri ya. Bukan saya yang ngomong loh, tapi banyak pakar-pakar DNA yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan kiai-kiai juga banyak yang mengatakan seperti itu ya. Bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Kalau kata Pak Ustadz tadi, bahwa DNA itu untuk pembagian warisan, memang betul. Kalau bukan duriahnya, kalau bukan keturunannya, itu tidak akan dapat warisan. Tapi kalau dia itu pas DNA-nya sesuai, maka itu wajib mendapatkan warisan.
Begitu kira-kira kalau kata Pak Ustadz tadi. Jadi ini menurut saya adalah tamparan keras untuk Sugeng Sugiono, tamparan keras untuk Fuad Botak Pleret, tamparan keras untuk Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, ini tamparan keras untuk mereka, untuk para pembegal nasab. Wabil khusus Ki Imad, Fuad Pleret, Sugeng Sugiono, dan gerombolan-gerombolan yang lain. Kalau menurut saya, kiai-kiai atau gerombolan Mukimat ini yang katanya kiai, kata saya lebih tolol daripada beliau. Beliau ini lebih alim daripada gerombolan-gerombolan Mukimat, lebih cerdas, lebih pinter daripada gerombolan-gerombolan geng Mukimat. Ya, coba kita dengarkan itu baik-baik. Masya Allah, luar biasa penjelasan daripada beliau. Ya, tapi karena kesananya ada, silahkan Anda itu kunjungi channelnya TNI Ngaji Ma'rifat. Silahkan kunjungi dan jangan lupa di subscribe channel beliau. Insya Allah daging semua. Karena beliau ini bukan mungkin sih, karena beliau menyebut-nyebut mursyid ya, guru mursyid, tuan guru mursyid, dan juga menyebut beliau ini adalah seorang ahli thariqah Qadiriyah Khalidiyah. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau bukan hanya sebagai prajurit TNI, bukan hanya juga sebagai benteng NKRI dalam segi keprajuritan di TNI, akan tetapi juga beliau ini seorang yang bisa membimbing umat, wabil khusus di lingkungan TNI. Jadi kalau menurut simpelnya, bahwa Pak Ustadz TNI ini mungkin ustadznya di lingkungan mana, di lingkungan TNI, dan bukan hanya di situ, kalau keluar berarti sudah di lingkungan umum. Jadi beliau ini alim ya menurut saya, pinter lah, cerdas insya Allah ya. Jadi memang TNI ini luar biasa. TNI makanya disebut TNI bersama rakyat, TNI dicintai rakyat, karena memang kelihatan kemarin ulang tahun TNI di Jakarta, Masya Allah luar biasa ya, karena temanya juga TNI bersama rakyat. Sampai saya juga ikut tuh ke Monas waktu itu ya, ikut menghadiri acara ulang tahunnya, sampai ikut naik mobil mobil TNI-nya. Bahkan saya duduknya itu di pasukan khusus, pasukan katak di TNI Angkatan Laut. Masya Allah luar biasa, karena memang mereka itu mencintai rakyatnya, dan juga kami sebagai rakyat juga mencintai para TNI. Begitu kira-kira. Dan ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras untuk siapa? Untuk geng gerombolan Mukimat ini. Wabil khusus untuk Ki Imad, wabil khusus untuk Fuad Botak Pleret, wabil khusus untuk Sugeng Sugiono yang suka menggembor-gemborkan tentang DNA. Padahal banyak pakar-pakar yang mengatakan memang Sugeng Sugiono ini pinter ahli dalam DNA, tapi DNA pakanila, DNA ikan, DNA hewan pinternya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.